kalau di Fashionkes itu kan ada 5 ya, dari fisik, biologi, kimia, ergonomi, psikososial. Nah, yang paling tinggi bahayanya itu apa, dan cara menangani setelah terjadinya itu apa. Dan juga setelah terjadinya itu uh, nanti untuk memfasilitasinya itu perorangan atau Fashionkes. Izin menjawab dulu untuk terkait paling tinggi bahayanya dan cara menangani setelah terjadi. Nah, untuk yang paling tinggi bahayanya itu bisa dari kimia dan biologi. Kenapa? Karena resikonya bisa menimbulkan penyakit akut atau kronis yang serius, bahkan kematian, serta berdampak yang lebih luas gitu, kayak wabah dan keracunan massal. Sebenarnya setiap resiko itu semuanya berbahaya, namun tergantung pada konteksnya. Yang paling tinggi itu kimia dan biologi. Terus juga fisik juga bisa fatal, karena dia misalnya radiasi tinggi atau suhu ekstrim, tapi kan biasanya bisa lebih terkontrol. Kemudian juga ergonomi dan psikososial juga cenderung efeknya tuh lebih ke kronis dan jangka panjang, kayak misalnya cedera muskuloskeletal, terus burnout gitu kan, terus jarang langsung menyebabkan kematian mendadak. Terus untuk tadi bahayanya itu paling tinggi ada di biologi kimia. Untuk setelah terjadinya itu, untuk biologi sendiri kalau misalnya untuk perorangan individunya itu misalnya segera, untuk biologinya segera cuci tangan atau mandi, kemudian menggunakan masker atau isolasi mandiri, kemudian lakukan post exposure bila bila itu kasusnya terkait HIV atau hepatitis. Kemudian untuk di luar itu yang kimianya bisa keluar dari area paparan, kemudian bisa bilas kulit atau matanya dengan air mengalir, terus lepas pakaian yang terkontaminasi, dan gunakan oksigen bila inhalasi gas beracun. Itu untuk yang bahayanya dan setelah terjadinya. Untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya izin saya dari kelompok izin untuk menambahkan. Jadi sebenarnya terkait misalkan udah terkena paparan faktor risiko baik tadi biologis, kimia dan sebagainya, sebenarnya terkait penanganannya sendiri itu bisa dilakukan oleh keduanya. Jadi oleh perorangan dan oleh Fashionkes atau dari tempat dia bekerja. Nah, mungkin kalau secara umumnya sendiri, sebenarnya kalau dari apa ya, dari yang perorangan, dari si nakesnya itu sendiri, itu bisa kayak misalkan melakukan pertolongan pertama sesuai prosedur, kemudian misalkan mencuci luka, misalnya dia tertusuk jarum nih, terus habis itu dicuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Kemudian kita juga bisa juga melaporkan kejadian insiden tersebut, misalnya terpapar bahan kimia. Nah, kita bisa laporkan kejadian tersebut ke petugas K3-nya. Kemudian juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan setelah terpapar resiko, misalkan ada pemeriksaan lainnya. Kemudian pastinya juga kan menggunakan APD, walaupun apa ya tadi kan di pengendalian resiko itu APD itu di paling terakhir ya, tapi tetap APD itu menurut kami itu sangat penting, apalagi kan bila nakesnya itu bekerja di misalkan di bagian laboratorium, misalkan ada darah dan sebagainya, apalagi fisioterapis kan juga misalkan melatih batu efektif, dan itu kan bisa uh, terkena droplet ataupun terkena dari cairan dari pasiennya. Nah, kemudian kalau misalkan dari Fashionkesnya atau dari tempat si nakes itu bekerja, itu bisa melaksanakan pengelolaan risiko K3 secara sistematis, mulai dari identifikasi bahaya hingga pengendalian risiko. Kemudian melakukan pelatihan dan pembinaan rutin untuk tenaga kerja terkait K3, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan yang berkala, kemudian menyediakan sarana prasarana yang ergonomis dan aman di tempat kerja, juga menangani faktor psikososialnya, misalkan ada pengelolaan dari beban kerja, kemudian penanganan konflik dan dukungan kesehatan mental. Apakah terjawab, Ara? Sudah terjawab. Terima kasih ya Wahyu, Rara, dan kelompok. Oke.
Baik Bapak, apakah sesi diskusinya ditutup? Masih ada pertanyaan lain ya? Sepertinya tidak ada, Pak. Gitu ya. Baik, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok yang presentasi yang luar biasa. Akhirnya lengkap ya. Ya, tadi udah dibahas ya mengenai sebenarnya judulnya identifikasi bahaya ya. Identifikasi bahaya. Tapi juga kaitannya dengan nanti manajemen risiko, itu sebenarnya bagian dari manajemen risiko ya. Ya. Tadi sudah dibahas ya banyak ya terkait dengan identifikasi risiko. Contohnya ada Fasiankes ya. Nah, mana saya mau share ya? Baik. Nggak bisa gerak ya? Lihat slide Bapak? Sudah, Bapak. Sudah ya. Baik. Jadi adik-adik kaitannya dengan identifikasi bahaya ya. Itu kalau di K3 itu mandatori, istilahnya mandatori itu memang diharuskan karena ada aturan yang mewajibkan gitu ya. Jadi di industri-industri ya, di perusahaan, di kampus juga ya, itu udah ada aturannya bahwa setiap tempat kerja yang salah satunya ya di dalamnya terdapat tenaga kerja lebih dari 100 karyawan itu wajib melaksanakan K3. Nah, K3 di dalamnya manajemen K3 adalah manajemen risiko, dan di dalam manajemen risiko itu ada namanya identifikasi bahaya. Jadi dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Juga didukung oleh Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Ya, kalau mau ngacu ke internasional itu ada namanya ISO 45001 2018 juga kaitannya dengan kewajiban perusahaan untuk atau institusi untuk menerapkan K3 ya. Karena ini mandatori atau wajib dilaksanakan setiap industri ya, itu pastinya ada sanksinya kalau tidak dilaksanakan ya. Ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980. Di dalamnya pengurus atau pengusaha wajib menyediakan tempat kerja yang memenuhi syarat K3 ya. Syarat K3 salah satunya apa ya? Syarat K3 itu di dalamnya adanya identifikasi bahaya, adanya manajemen risiko ya. Kemudian
Nah, di sisi tenaga kerja atau penghuni tempat kerja, jadi yang berkewajiban untuk mematuhi K3 itu tidak hanya pekerja, tapi siapa saja yang berada di tempat kerja tersebut. Misalnya kampus, ya, tidak hanya pekerja, karyawan, pegawai aja yang wajib mematuhi K3, tapi juga mahasiswa, kemudian orang pihak ketiga, misalnya cleaning service, kemudian orang yang masuk, itu semua harus mematuhi syarat-syarat K3 ya, yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut ya. Nah, K3 ini penting sekali diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Makanya banyak dilaksanakan di semua sektor ya. Nah, identifikasi bahaya itu adalah salah satu langkah pertama dalam pencegahan terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Dan juga langkah awal dari manajemen risiko ya. Nah, tujuannya apa? Yang meminimalisir adanya kerugian. Kerugian bisa karena kerugian harta, ya, penyakit, juga pencacatan pada karyawan, itu semua adalah kerugian ya. Jika perusahaan tidak melaksanakan identifikasi bahaya, maka perusahaan tidak memiliki ya, tidak mempunyai mapping bahaya di tempat kerja tersebut, sehingga pasti pengendalian bahayanya juga asal-asalan gitu ya. Dengan adanya identifikasi bahaya di tempat kerja, makanya perusahaan pasti bisa melaksanakan manajemen risiko ya. Jadi tahapan manajemen risiko yang pertama itu identifikasi, kemudian analisis ya, kemudian rekomendasi. Nah, dengan adanya identifikasi ya, itu perusahaan atau institusi itu mempunyai mapping, mempunyai data tentang risiko-risiko apa yang ada dan di tempat kerja tersebut, sehingga bisa melaksanakan pengendalian ya. Nah, bahaya tersebut kalau ditemukan itu harus dikenali ya, dan kemudian mampu dikendalikan ya. Jangan sampai mengakibatkan insiden atau kecelakaan. Nah, perlu kita mahasiswa atau pekerja itu harus mampu membedakan apa bahaya dan juga apa itu resiko ya. Nah, ini adalah definisi tentang bahaya atau disebut juga dengan hazard ya. Nah, di sini adalah didefinisikan bahwa bahaya itu adalah sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit gitu ya. Itu bahaya. Jadi sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera atau sakit. Jadi zat ya seperti air itu bisa menyebabkan sakit juga kalau melebihi dosis yang kita minum ya. Jadi sesuatu zat itu bisa berpotensi kalau tidak dikendalikan. Nah, ini adalah suatu kondisi ya yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan atau kematian fatal ya. Misalnya orang yang tinggal di tempat yang dikelilingi oleh buaya ya. Mereka berebut tempat ya, sehingga resiko mereka jatuh itu tinggi ya. Apakah alangkah baiknya kalau mereka bersatu ya
dan tidak berebutan tali ya. Nah, zat ini juga adalah suatu objek di mana terdapat energi ya, zat atau kondisi kerja yang berpotensi mengancam keselamatan kerja ya. Bisa berupa bahan-bahan ya, bagian-bagian dari mesin ya, bentuk energi ya, metode kerja yang berantakan ya, situasi kerja yang tidak nyaman, itu semua adalah hazard bahaya ya. Bahan-bahan seperti bahan-bahan B3 itu berpotensi menimbulkan kebakaran atau menimbulkan keracunan pada pekerja. Juga mesin-mesin besar yang tidak diberikan guarding atau pengaman, itu juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja ya. Nah, bentuk-bentuk energi ya, energi panas ya, seperti itu bisa menimbulkan juga kecelakaan kerja jika tidak ditangani dengan baik ya. Metode kerja juga gitu ya, metode kerja yang berantakan, tidak ada shift, kerja monoton gitu, bisa menimbulkan penyakit atau kecelakaan kerja. Nah, situasi kerja yang stres gitu ya, itu juga saling sikut-sikutan, itu juga menimbulkan bahaya. Nah, ada bahaya, ada yang aman. Ya, istilahnya bahaya, ada danger, ada safe. Ya. Nah, kalau safe itu kondisi yang aman, ya, kebalikan dari bahaya. Adalah suatu kondisi di mana munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai dan ini adalah bertentangan dengan danger. Danger, bahaya adalah suatu kondisi yang telah diidentifikasi melalui pemeriksaan, pengujian, analisis, dan disimpulkan telah melampaui batas aman. Ya. Ada lagi istilah dalam identifikasi bahaya atau manajemen risiko, itu adalah celaka atau HAM. Ya. Nah, apa itu celaka atau HAM? Adalah suatu kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tersebut ya. Nah, kadang-kadang kerugian ini tidak bisa dilihat langsung ya. Waktu kita belajar di konsep K3 di awal, ada istilah iceberg ya, gunung es ya. Jadi ada yang permukaan, ada yang di bawah air laut ya. Nah, mungkin kerugiannya pengobatan pekerja, tapi kerugian yang lain, misalnya citra perusahaan yang jelek ya, itu tidak terlihat secara langsung ya. Nah, ada perbedaan antara accident dengan insiden ya. Ini kebalik. Nah, ada perbedaan antara insiden dan accident ya. Insiden itu bahaya ya. Bahaya yang hampir putus disebut juga insiden. Kalau accident itu udah celaka ya. Kalau misalnya ada rantai yang nyaris putus gitu ya. Atau putus tapi tidak menimpa pekerja, yaitu insiden. Tapi kalau putus dan mengenai pekerja, itu namanya accident, kecelakaan ya. Itu perbedaan antara insiden dan accident. Bahaya-bahaya di tempat kerja itu banyak ya. Bahaya bisa berupa bahaya listrik ya, seperti putus lampu gitu ya, sirkuit biasanya pemadaman langsung gitu ya. Kemudian ada lagi dari sebab listrik itu kebakaran ya.
Ada penyebab lagi luka bakar juga bisa, ya, luka bakar ya. Kemudian electric shock itu yang menyebabkan hentinya jantung gitu ya. Itu bahaya yang bisa disebabkan oleh listrik ya. Kemudian ada bahaya fisik ya. Fisik itu bisa bising ya, suhu panas, radiasi, tekanan, getaran, dan juga bisa masalah ergonomi ya. Kemudian ada biologis, saya kira terkait dengan fauna dan flora, bisa hewan insek ya, insek, serangga gitu ya, tikus ya. Kemudian ada jamur ya. Juga ada psikologi. Psikologi itu biasanya stres ya, beban kerja yang berlebih ya. Ada kimia, saya kira kimia juga bisa menimbulkan kebakaran ya. Toksik ya. Kemudian polusi dan juga iritasi pada kulit atau saluran pernapasan. Kemudian secara mekanis itu bisa berupa mesin-mesin yang memiliki ini ya, potensi bahaya ya, alat angkut yang kadang-kadang alat angkut ini kan remnya blong gitu ya, lalu di tempat kerja, kemudian alat angkutnya itu tiba-tiba jatuh gitu ya, itu bisa berisiko atau punya potensi bahaya ya. Ya juga bencana tekan itu bisa menimbulkan bahaya. Nah, selain bahaya atau hazard, ada lagi istilahnya adalah risiko atau risk ya. Risiko adalah ukuran kemungkinan atau likelihood serta tingkat kerugian yang akan timbul dari suatu bahaya. Tingkat kerugian disebut juga dengan severity dan bahaya adalah hazard. Jadi risiko adalah perkalian antara likelihood, severity, dan hazard. Risiko adalah menurut Australia atau New Zealand standar ya, kemungkinan yang akan terjadi atau berdampak pada suatu objek ya. Kemudian juga dari COSO ya. COSO ini peristiwa yang berdampak negatif merupakan risiko yang dapat mencegah terciptanya nilai atau mengikis nilai yang ada ya. Nah, ini adalah beberapa definisi tentang risiko ya. Menurut KBBI ya, risiko adalah sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan ya. Sedangkan dari ISO ya, ISO 45001 2018, risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpapar seseorang pada suatu bahaya. Nah, ini adalah definisi risiko kalau diuraikan. Jadi kemungkinan risiko adalah kemungkinan sesuatu terjadi ya, sesuatu itu bisa manusianya, keuangannya ya, hukumnya, manajemennya, peristiwa alam ya, kegiatan operasi masyarakat, polisi, politik, teknologi ya, yang bisa terjadi yang berdampak pada sesuatu. Impact-nya itu bisa hartanya hancur, misalnya bencana alam gitu ya, komunitasnya bisa rusak ya, biayanya juga membengkak ya, lingkungannya rusak ya, manusianya bisa penyakit, cedera gitu ya. Ini semua berdampak pada operasional, pelaporan, ketaatannya objek. Nah, ini konsep risiko ya. Risiko adalah sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tak diharapkan ya, yang dapat menimbulkan kerugian ya.
Kemudian risiko juga suatu ketidakpastian, ya, the risk of volatility, ya. Kemudian risiko adalah suatu peluang yang hilang, ya, the risk of lost opportunity. Ini semua adalah definisi pengertian atau definisi dari risk, ya. Jadi risiko adalah suatu kemungkinan terjadi peristiwa bahaya, ya, yang membawa akibat tidak diinginkan atas tujuan, ya, strategi, sasaran atau target yang diharapkan. Ya. Jadi sini kita bisa lihat bahwa risiko adalah perkalian, ya, perkalian antara bahaya, dampak dan juga peluang, ya. Nah, kalau risikonya tinggi, ya, itu harus segera dikendalikan. Namun kalau risiko rendah, ya, itu perlu pemantauan terus menerus, ya. Jadi risiko tiap hidup ini penuh risiko, adik-adik, ya. Tidak ada kegiatan tanpa risiko. Adik-adik kuliah, ya, itu juga penuh risiko, ya. Adik kuliah di Poltekkes, risiko juga, banyak risiko yang harus ditanggung, gitu, ya. Nah, semua aktivitas memiliki risiko yang terkait dengan karenanya dapat menjadi tidak aman, ya. Nah, karena sukses itu memang dipegang oleh orang-orang yang berani mengambil risiko, ya. Ya, orang-orang yang berani mengambil risiko itu adalah ciri-ciri orang yang sukses, ya. Adik-adik kuliah di Poltekkes, jauh dari keluarga, kos, ya, itu semua risiko yang harus diambil untuk mencapai suatu impian atau cita-cita, ya. Jadi nah, ibaratnya risiko ini begini, ya, adik-adik jalan, tapi kalau tidak hati-hati akan tergelincir. Makanya adik-adik kos, ya, sendirian tuh harus menjaga diri dengan baik. Nah, itu bahayanya juga banyak, ya, godaannya banyak, ya, apalagi kos sendirian, ya, itu apalagi perempuan, ya, itu semua penuh risiko, ya. Nah, untuk menentukan risiko tinggi rendahnya risiko itu perlu perhitungan, ya. Nanti kita akan bahas di manajemen risiko, dari identifikasi bahaya, kemudian analisisnya, dan nanti kita belajar memanage, ya, memberikan rekomendasi sesuai dengan penilaian yang telah diberikan. Nah, seseorang yang berani mengambil risiko, ya, ini kalau dikalkulasikan, ya, orang-orang yang cari aman sendiri, ya, safe player, gitu, ya, memang aman 100%, dan dia tidak mau mengambil risiko, tapi tingkat kesuksesannya rendah, ya. Nah, dibanding dengan orang yang berani mengambil risiko, ya, risikonya 100%, ya. Bagaimana seseorang itu bisa menyeimbangkan antara bahaya dengan atau risiko yang ada dengan cara yang aman, gitu, ya. Itu yang perlu kita analisis atau kita nilai, gitu, ya. Izin Bapak, mohon maaf, itu slide-nya nggak jalan, Bapak. Oh, iya, ya. Udah. Ini udah jalan? Ya? Udah, Bapak. Terima kasih. Nah, ini tadi kalau di resume,
perbedaan antara bahaya dan risiko adalah bahaya itu merupakan sumber potensi cedera, risiko adalah tingkat kemungkinan kerugian ya. Jadi contohnya ya, mesin potong itu berbahaya, tapi kalau berisiko jika pekerja terluka saat tidak menggunakan APD dengan mengoperasikan mesin potong tersebut ya. Saya kira faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan dan kecelakaan kerja dan penyakit ini kita udah tahu, kemarin kita udah bahas ini ya. Lingkungan kerja itu bisa berupa fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi ya. Tindak lanjutnya adalah dengan manajemen risiko, salah satunya di dalamnya adalah identifikasi bahaya ya. Ini adalah peta atau alur dalam risk management atau manajemen risiko ya. Yang kita bahas adalah identifikasi potensi bahaya di sini. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita selesaikan penilaian dan pengendaliannya. Ya, tadi sudah disampaikan tentang pengendalian, ya, bisa eliminasi, substitusi, ya, engineering control, manajemen kontrol, ya, kemudian APD. Jadi semua tadi sudah dijelaskan Bapak ya. Nah, saya kira jenis bahaya fisik ya, seperti mesin, listrik, suhu, radiasi ini semua saya kira udah paham ya. Nah ini contohnya pekerjaan listrik di ketinggian. Nah ini ada dua faktor bahaya bekerja dalam listrik dan juga bekerja dalam ketinggian. Ya. Ini kalau kita tonton ya. Kita akan ketinggian tidak hanya listrik tapi juga working at height. Studies show that approximately 60% of all deaths from falls occur from heights less than 5 meters. Working at heights has been performed for centuries. In the 1920s, it was seen as an inherent risk. Falls were viewed as unfortunate. Today, it is unacceptable to work at heights without being protected. Studies on falls show that 60% of all fatalities occur from heights of less than 5 meters. At heights under 4 meters, people have less time to react. As a general guide, the position you are in at the time you fall will be the position you land in. That is, a forward position can result in landing on your head. Fall from height. Influences on injury. Height. 1 meter versus 10 meters. Position. Head versus feet. Impact. Concrete. Sand. Types of fall prevention. Elevated work platforms, scaffolds fitted with handrails. Fabricated work platforms fitted with handrails. Ladders, portable and fixed. Man cages. Scaffolds. What is fall protection? It's a device or combination of devices used to arrest a person during a fall. Devices or equipment that can stop a fall in progress. Types of fall protection. Fall arrest system, less than 4 meters.
Baik, kita selain itu nanti kita ini ya, kaitannya dengan identifikasi bahaya, kita bahas mengenai kebakaran ya. Cuma nanti kita selesaikan dulu nih ya. Nah, ini adalah contoh kerjaan kaitannya dengan ekonomi. Ergonomics is much broader than just the right chair to sit on. Ergonomics is concerned with the interaction between people and the products and systems that they use. Ergonomics is making sure that products are appropriate for people. All around us, we see things that people have designed to make our lives simpler, more productive, more comfortable. And yet sometimes we find ourselves complaining about things like the microwave that's difficult to figure out, the shears that are hard to cut with, or the seat that doesn't fit our bodies. Ergonomics aims to solve these kinds of problems. Named after the Greek words ergo and nomos, meaning the natural laws of work, ergonomics is about matching products and tasks with people. Ergonomics is a relatively new concept. In the early days of industrialization, getting the job done was more important than the well-being of the worker. Around the 1940s, people began to realize that work could be done more efficiently if the equipment was easier and safer to use. The science of ergonomics was born. A key part of ergonomics is the usability of the systems we use. So when we come up to a product or system, we need to know what to do. We need to know that it fits us physically and will efficiently get the results we want. Ergonomists will configure the whole system so it works for the range of people that are going to use it, whether they're children, adults, whomever. Many gadgets and appliances have an impressive array of features, but they can be difficult to figure out, even if you still have the instruction manual. This is frustrating, and it means that many features are wasted because the user sticks to the simplest tasks. To make things understandable, we need to consider the way people think and interpret the information. This can be as simple as using red for stop and green for go, because that's what people are used to. It also means designing so that people can do the obvious. This video camera lets us do what comes naturally, so it requires no detailed instructions. In this, the places you might want to push to close the camera are marked with warnings to the contrary. The right place to push is even hidden under the strap. So layout is another important factor. On this stove, it's fairly simple to relate the layout of the controls to the layout of the hot plates. Here, the layout of the controls is oriented differently to the hot plates. We have to look more carefully to see which goes with which. In the control room of a power plant or on the bridge of a container ship, there's simply no room for confusion. The signals and warnings must be easy to see and interpret, or the consequences could be disastrous. Sit. Good boy, eh? It's your turn to feed the dog. Lucky for him, your hands are the right size for the handle on the can opener. And you're strong enough to twist the knob.
But if it was your little sister's turn, or your granddad's, the dog may well be hoping for the day that you're back on the roster. The physical fit between us and our man-made environment affects us all the time. How well do our clothes fit the size and shape of our bodies? How comfortable is our furniture? Why are some things easier to grip and handle than others? How well do we fit into our workspaces? Are we working at a comfortable height? Can we reach the controls on the machinery? Are they easy to push and turn? Can we see what we're doing? If our equipment doesn't cater for our physical requirements, even something as simple as adjusting a car radio can be a difficult and dangerous task. In order to match people physically with the products and work systems they use, we need information about people's characteristics. This information comes from the field of anthropometry. The word anthropometry comes from the Greek words anthropo and metrikos, meaning the measurement of humans. Ergonomics texts like this one contain anthropometric tables that describe the size of different parts of our bodies. We might be interested in height if we're designing a doorway. We might be interested in reach if we're designing a shelf depth. Humans come in a range of shapes and sizes, so the anthropometric tables provide data for the small people in a group known as the 5th percentile, the center of the range, or the 50th percentile, and the larger end of the scale, or the 95th percentile. If we're designing a doorway, we need to know the very big person. If we're designing how deep a shelf is, we probably want to know what the reach is of the very small person. But it isn't always that simple. To design a seat that suits most people, we need to consider the lower leg length of smaller people for the seat height, and the hip breadth of larger people for the seat width. Now, what about the table? If we make it too high, most people have to raise their forearms and arch their wrists in order to reach their plate. So here we need to match seat height, table height, and the sitting height of the user. Factors such as age, gender, and even ethnic background influence the size of our bodies. So when we're using anthropometric data, we need to take into account the population we're designing for. Whenever we handle objects or equipment, we need to use a certain amount of force. To find out how much force people can comfortably exert in different situations, designers need information about the biomechanics of the human body. Say we're designing a pedal mechanism. We need data that tell us how hard people can push with their legs at different angles. For a knob or handle, we can look up how people's turning strength is affected by the handle diameter. The handles on tools are designed to be used with a neutral wrist position, as shown here, because this gives us maximum grip strength and comfort.
But even the best designs can't compensate for the way people use a product. These awkward postures reduce our strength and increase the risk of injury. This is a healthy sitting posture, in which our spine forms an S-shaped curve. Often we slump into a C shape because this is easier than sitting up straight. This puts unhealthy pressure on the vertebrae in our spine. But even if we are conscious of our posture, we eventually get tired. This is because the human body is not designed for maintaining a fixed position or for performing repetitive tasks. The way to overcome this problem is by taking regular breaks. So ergonomics can depend as much on the attitude of the user as on the skills of the designer. In designing new products, we need to use ergonomics to make sure we get the right result, that we get products and systems that work for people in the way they expect. And of course, there are other constraints that we have to work with when we're designing new products. The product we're going to use will have to be manufactured at a certain cost and use certain processes and materials. The designer's role is to balance all these requirements out, but the key thing is to keep incorporating the ergonomic information, aspects of the design that are important for people and the way they'll use the product. These products look fairly simple, but they pose quite a challenge in terms of ergonomic design because they have to suit many different people. This is more than just a can opener. This is part of a food storage and preparation system. The range of people that might use a can opener can be very broad. The question is, can one solution that's not adjustable fit every situation and do the best job possible? This model is familiar to many people, but it requires considerable strength on the handle to grip and puncture the can, and strength in the fingers to drag the blade through the metal. But how much strength can we expect the user to have? The source of that information might be a data book like this. Body space here will tell us something about grip strength. So ergonomists have done research about the strength of people gripping things, but what about that twisting action? I'm not aware of anthropometric data or ergonomics data that will give us that information about how hard people can twist a wing nut like this. For this, we might have to do some testing. People who've done this have come up with alternatives to this. This model has large handles that are easier to grip and a gear system and rotary blade that cuts the can more easily. That means a bigger range of people can do the job. That's design. That's good design. Now, what about understandability? Here's another similar can opener. We'll have the black and the white. Same sort of product, same configuration, nicely styled. There's been a designer involved here. If I try to use this can opener in the same way I would expect to use this one, I'll be making a mistake. I'll get frustrated and I won't get the can open because it operates a different way. In this case, the packaging is also providing some information that's going to be useful to the user. The package also carries a warning because this can opener removes the whole lid, leaving a sharp edge that's not immediately obvious. One has to ask, though, what happens when the packaging is thrown away and we're just left with this in the top drawer of the kitchen? Adjustability is often used by designers to allow us to cope better with the range of users we're trying to design for. This is more important in some situations than others.
If we're travelling on a train, we're only doing that for a short length of time, so the adjustability of the seat is not that critical. With office chairs, which we're using for up to 8 hours a day for every day of the week, then we need to consider adjustability as a solution to the problem. Also in offices, people change workstations quite regularly, so the one set of furniture might be used by many people. If the height of the desk is fixed, and usually it is, we need to adjust the seat height to suit the height of the work surface. If we're typing, we need an angle of around 90 degrees at the elbow, the most comfortable position for our forearms. If this seat height is too high for our lower leg, we can tilt the seat forward to relieve pressure under our thighs. And if we're still not comfortable, we can use a footrest to adjust the height of the floor. It's also useful to have an adjustable backrest. Correctly positioned, the backrest helps us to maintain a healthy spinal curve when we lean back in the seat. By introducing extra components, adjustability often increases cost. In this luxury car, the electronically controlled driver's seat and steering column can be adjusted in various ways. Notice how the layout of the controls also makes them easy to understand. And for the ultimate inconvenience, different users can set their favorite position. These features make for a comfortable ride, but they come with a hefty price tag. In the sporting arena, the way we fit with our equipment can mean the difference between winning and losing. This was the inspiration for a new type of cycle shoe designed by former triathlete Ian Beryl. The idea behind this project was to have a look at the task of triathlon, in particular the transition system between swimming and the ride leg. Many triathletes choose to have their cycle shoes pre-clipped onto their bikes. But with the current shoe design, it's very difficult to get your foot into the shoe quickly while you're trying to race. Ian talked to triathletes about this problem. The most important finding was that the shoe has to be easy to close. When you come out of the transition system, you're tired because you've been swimming. When you're tired, you don't think as straight. The task of doing up the Velcro strap, putting your foot in, becomes much harder than you think it should be. Ian then came up with several alternative design options. This is a prototype of the design that offered the best combination of ergonomics, manufacturability, and high-tech good looks. As per the current triathlon system, the shoe is pre-clipped onto the bike pedal. The difference in this system is that you can put your foot straight in the shoe as it hangs like this, quite an easy task. The way this is possible is through these cables. They enable a huge opening to allow for the person to put their foot in basically without looking. Then once the foot is in the shoe, it's just a simple case of pulling this lever and the whole upper of the shoe clasps the foot and is tightly set in. Importantly, you can hear and feel the lever click into its home position so you know when the shoe is secure. Another issue is one of fit. In doing up the Velcro strap, riders can make their shoes too tight or too loose. This creates discomfort which can slow the riders down. With this shoe, it contains 3 Velcro straps. Before the race, you put your foot in the shoe, you do up the 3 straps, exact tension that you require.
And then when you do shoe up in the race, it'll close to that exact tension. Ian's shoe certainly looks like a promising solution. Now he faces the challenge of finding a backer who will help take his design from prototype to product. Baik adik-adik, nah satu lagi ya, ini bekerja di tempat panas ya. Oke. Nah, jenis bahan bahaya kimia ya. Saya kira adik-adik tadi sudah dipaparkan ya. Termasuk di dalamnya adalah bahan beracun B3 ya. Korosif ya, mudah terbakar ya. Kemudian bisa masuk lewat pernafasan ya, kulit atau tertelan. Contohnya adalah pelarut. Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar ya? Oke. Contohnya adalah pelarut, pestisida, dan gas berbahaya. Ya, efek akutnya ya seperti keracunan, iritasi, gitu ya. Untuk efek kronisnya, jangka panjangnya adalah kanker, ya, kerusakan organ dan lainnya. Nah, ini penanganannya harus wajib ya, mengikuti prosedur ya, penyimpanan dan juga diberi label secara aman. Ya. Untuk bahaya biologi ya, ini biasanya disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti virus, bakteri, jamur, parasit ya. Nah,
termasuk di dalamnya adalah penyakit di Fasiankes adalah nosokomial ya. Nah, contoh ya, hepatitis, TB, ya, COVID, nosokomial ya. Kemudian ini sering terjadi di rumah sakit karena kondisi tempatnya yang memang mudah sekali terpapar ya, karena di situ ada laboratorium yang menyimpan sediaan dari pasien ya. Kemudian, nah pencegahannya harus menggunakan APD ya. Kemudian hygiene, kemudian diberikan vaksin ya. Biasanya ini di sektor kesehatan ya. Kemudian bahaya ergonomi tadi sudah kita nonton bareng-bareng, kaitannya dengan posisi kerja, peralatan kerja, dan juga beban kerja. Biasanya munculnya penyakit atau cedera muskuloskeletal itu adalah karena postur janggal ya. Aktivitas berulang ya, kemudian beban berat, tata letak kurang bagus atau buruk ya, itu bisa menyebabkan cepat lelah. Nah, pencegahan secara ergonomis adalah dengan desain tempat kerja sesuai dengan orangnya ya. Nah, jenis bahaya psikososial saya kira kaitannya dengan adanya konflik ya, tekanan ya, stresor ya. Nah, akibatnya apa? Adanya stres ya, kelelahan mental dan juga burnout. Lingkungan kerja tidak mendukung ya, sehingga menyebabkan motivasi turun ya. Efek jangka panjangnya gangguan kesehatan mental ya, juga bisa produktivitas kerja menurun. Nah, ini perlu penanganan secara psikolog ya, manajemen stres juga komunikasi yang efektif. Nah, ini pentingnya identifikasi bahaya ya, karena untuk mencegah kecelakaan kerja, membantu perusahaan membuat kebijakan K3, kemudian jadi kalau untuk membuat kebijakan itu biasanya didahului oleh identifikasi bahaya ya. Bahaya-bahaya apa yang ada di industri tersebut atau institusi produk tersebut, sehingga di kebijakan K3-nya dia muncul penekanan bahwa akan melakukan tindakan apa terhadap bahaya yang ada di industri tersebut. Misalnya berisiko terjadi kebakaran misalnya ya. Ya, itu kaitannya nanti pengendalian kebakaran gitu ya. Kemudian menentukan prioritas risikonya, mengurangi kerugian material dan non materialnya ya. Kemudian menjamin keselamatan para pekerja. Dan ini memang kaitannya dengan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada. Nah, ini adalah tujuan dan manfaatnya, saya kira hampir sama ya. Prinsip identifikasi bahaya itu apa ya? Harus sistematis, konsisten, dan berkelanjutan ya. Sistematis ya, itu nanti ada tool yang dipakai ya, konsisten itu penilaiannya secara konsisten ya. Kaitannya dengan bahaya yang ada, fisik, kimia, biologi ya, semua nanti akan diuraikan, melibatkan semua pihak ya, berdasarkan data dan fakta di lapangan ya. Makanya ini nggak ngada-ngada karena harus observasi dan penilaian ya. Memang hasil observasi dan penilaian itu sifatnya subjektif ya. Untuk itu para pelaku itu harus mengetahui cara penilaian yang benar gitu ya. Memperhatikan kondisi nyata pekerjaan, kemudian menggunakan metode yang sesuai dan terintegrasi dengan manajemen risiko. Kapan dilakukan identifikasi bahaya? Itu saat awal fasilitas kerja ya. Jadi saat alat-alat itu datang biasanya sudah diidentifikasi. Alat baru itu kira-kira bahaya-bahayanya apa, dan kalau memang perlu dikendalikan secara engineering ya.
Kalau alatnya memang berbahaya, ya bisa dikembalikan, dieliminasi, atau ditiadakan ya. Tapi kalau barangnya itu harus ada, bisa dilakukan ini substitusi, mengganti alat itu dengan alat yang lebih aman ya. Tapi kalau memang alatnya itu hanya itu dan memang kaitannya dengan harga yang murah, maka itu perlu dilakukan engineering control, misalnya dengan memberikan guarding atau alat pengaman. Kemudian dilakukan juga manajemen kontrol dan juga APD. Dilakukan identifikasi saat dimulai pekerjaan ya, mulai pekerjaan, waktu pekerja, juga saat perubahan proses perubahan alat, misalnya penyesuaian alat gitu ya. Kemudian jika terjadi insiden, itu perlu dilakukan identifikasi. Nah, secara berkala juga dijadwalkan dilakukan identifikasi atau audit internal K3, dan juga saat pekerja baru masuk itu juga perlu diidentifikasi. Nah, metode identifikasi bahaya itu yang pertama adalah inspeksi ke lapangan, ya. Ini dilakukan dengan observasi langsung ke area kerja yang memang ada di lingkungan industri tersebut. Kemudian memeriksa mesin-mesin alatnya, peralatan, juga letak tempat kerja. Kemudian mengidentifikasi kondisi yang tidak aman. Apakah di tempat tersebut ada yang tidak aman, misalnya pada mesinnya, alat kerja, atau pada kondisinya yang tidak aman. Dan ini mudah dilakukan karena nanti ada toolnya, ya. Memberikan data nyata untuk analisis, ya, perlu rutin dilakukan. Yang kedua adalah observasi pekerjaan, ya, mengamati cara melakukan pekerjaan, ya, aktivitasnya dinilai, ya. Fokus pada posturnya, kebiasaan, gerakannya, ya, menemukan bahaya egois dan perilaku, ya, dapat mengungkapkan ketidakpatuhan SOP yang telah disusun. Kemudian perlu dilakukan oleh pengawas K3. Nah, ini bisa membantu memperbaiki SOP yang ada, ya. Ada yang kurang gitu, bisa ditambahkan nanti saat observasi pekerjaan atau aktivitas. Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Biasanya menggali informasi dari pekerjaan secara langsung, ya, apa aja masalahnya yang ada di lapangan. Dan pastinya pekerja tahu resikonya yang ada, ya, sehingga bahaya-bahaya yang tersembunyi itu bisa diketahui. Dan ini juga memberikan gambaran budaya K3 di perusahaan karena pelaksanaan identifikasi secara wawancara langsung pada pekerja. Nah, ini meningkatkan keterlibatan pekerja dalam pelaksanaan K3 di industri. Dan biasanya ini dilakukan secara langsung, tidak menggunakan Google ya, Google Form gitu ya. Karena ini untuk menjaga komunikasi antara petugas K3 dan dengan para karyawan. Yang keempat adalah analisis dokumen. Biasanya ini adalah memeriksa dokumen-dokumen, misalnya dokumen kecelakaan sebelumnya, misalnya ini biasanya ada di bagian K3 atau di klinik perusahaan, atau di puskesmas kalau dia ininya di masyarakat ya, misalnya UMKM ya, itu ada di puskesmas. Kemudian menelaah SOP, apakah SOP-nya sudah sesuai, juga memeriksa manual mesinnya, apakah ada kesesuaian antara SOP dan manual mesinnya. Juga ada memeriksa dengan data medis yang ada di klinik, ya. Kemudian mengidentifikasi pola bahaya berulang, ya. Kemudian sumber data penting bagi manajemen risiko, perlu didukung data yang valid, ya.
Nah, ini tujuannya dalam rangka untuk pencegahan jangka panjang. Nah, tool yang dipakai untuk identifikasi bahaya tadi udah disebutin kelompok, yaitu HIRAD ya, Hazard Identification, Risk Assessment dan Determining Control. Biasanya digunakan di industri, juga ada juga dipakai di rumah sakit. Langkah-langkahnya biasanya dilakukan identifikasi, dinilai dan dikendalikan. Nah, ini menentukan tingkat risiko ini berdasarkan skala prioritas. Ya. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi. Yang kedua adalah JSA, Job Safety Analysis. Ini menganalisis langkah kerja yang tadi ya, menganalisis langkah-langkah aktivitas kerjanya. Misalnya mahasiswa, pekerjaan mahasiswa dari mulai di rumah, persiapan, mandi, kemudian berpakaian, kemudian menyiapkan kendaraan, mengendari motor, itu semua dianalisis kira-kira bahayanya apa aja dan bahaya paling tinggi pada aktivitas apa, ya. Kemudian mengidentifikasi bahaya di tiap tahapan kerja, menilai risiko yang muncul, menentukan cara pengendalian spesifik, cocok untuk pekerjaan rutin dan berulang, ini dapat disusun SOP-nya. Yang ketiga adalah checklist. Ini adalah daftar pertanyaan standar untuk inspeksi. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu disesuaikan dengan standar yang telah disusun. Ini mudah digunakan dan cepat. Ini membantu memastikan semua aspek diperiksa, ya, cocok untuk evaluasi berkala. Nah, ini checklist-nya harus diperbarui sesuai dengan kondisi di lapangan dan kalau memang ada perbaikan ya harus disesuaikan. Efektif untuk alat monitoring. Nah, proses identifikasi itu apa aja ya? Pertama, mengumpulkan informasi awal, menentukan area kerja yang akan diamati, kemudian mengidentifikasi semua potensi bahaya, menganalisis kemungkinan dan dampaknya, menentukan prioritas risiko dan juga menyusun rencana pengendalian. Ini adalah langkah-langkah atau proses identifikasi bahaya. Ini contoh studi kasus identifikasi bahaya di rumah sakit. Tadi udah dibahas juga kaitannya dengan bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya ergonomi, bahaya psikososial, juga cara pengendaliannya. Di pabrik juga gitu, ya. Di lab, ya, tiap industri itu berbeda-beda bahayanya. Ya, jadi kita harus paham. Nah, ini hierarki pengendalian, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, atau engineering control, kemudian administrasi kontrol, dan APD. Saya kira ini sudah dibahas di kelompok ya. Apa hambatan identifikasi bahaya? Ya, kadang di lapangan itu agak susah petugas melakukan identifikasi. Kenapa? Karena kadang-kadang kurang sadar akan pentingnya K3, ya, minimnya pelatihan tentang K3 dan kadang keterbatasan anggaran, ya. Juga budaya kerja yang belum mengaplikasikan K3. Dan data kecelakaan kurang lengkap karena memang kesadaran K3-nya kurang bagus. Resisten terhadap perubahan. Ya. Mungkin karyawan pengennya ya sudah gini-gini terus saja gitu. Nggak pengen dilakukan perubahan yang lebih bagus. Nah, peran mahasiswa dan profesional dalam tempat kerja itu ikut serta dalam inspeksi K3, memberikan edukasi kepada pekerja, ya, kemudian melakukan penelitian K3 di lapangan, jadi agen perubahan budaya K3, membantu menganalisis risiko ergonomi dan mengintegrasikan K3 dengan praktek klinik. Ya. Ini adalah peran ya mahasiswa khususnya fisioterapi yang bisa dilakukan
Kemudian evaluasi identifikasi bahaya itu bisa dilakukan secara audit, baik itu internal dan eksternal, pemantauan secara berkelanjutan, pelaporan jika terjadi insiden, dan near miss. Near miss itu nyaris cedera, nyaris celaka ya. Evaluasi efektif pengendalian, kemudian perbaikan berkelanjutan, dan mereview SOP-nya secara berkala, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, ini adalah bahaya-bahaya pada fisioterapi, ya. Pada fisioterapi, bahwa fisik itu bisa didapat pada penggunaan modalitas elektroterapi seperti TEN, IF, SWD, itu bisa menimbulkan risiko sengatan listrik, ya. Kemudian mesin latihan yang berat ya dapat menyebabkan cedera, ya. Misalnya treadmill gitu ya. Kemudian risiko jatuh ya. Nah, ini bisa dialami kalau melatih pasien yang lebih besar dari fisioterapinya, atau memang kondisi lantainya licin ya. Bahaya fisik ini juga bisa terpapar seperti suara bising dari peralatan fisioterapi yang mungkin masih menggunakan peralatan lama ya. Pencegahan melalui inspeksi rutin alat dan penerapan prosedur yang aman di polifisioterapi. Bahaya biologi bisa didapat ya. Ya, saya kira karena ini tempatnya di rumah sakit, kadang juga terpapar virus, bakteri, dan jamur. Nah, bisa juga karena di praktek klinik biasa itu bisa juga karena terpapar pasiennya atau pengantarnya ya. Infeksi nosokomial ya, umumnya di rumah sakit ya, termasuk juga TB ya, hepatitis B. Ini semua bisa terjadi di pasien tes. Juga bisa terinfeksi juga COVID. Penggunaan APD, hand hygiene, dan juga vaksinasi ini perlu dilakukan dalam rangka pencegahan. Perlu SOP isolasi pasien dengan penyakit menular. Sedangkan bahaya ergonomik ya, ini sering terjadi karena pekerjaan yang monoton ya, terus-menerus dilakukan dengan posisi yang salah. Ya, misalnya saat melakukan massage gitu ya. Misalnya saat melakukan latihan penguatan gitu ya, atau peregangan. Kadang-kadang posisi janggal muncul di situ. Mengangkat pasien atau memindahkan pasien juga berisiko munculnya LBT. Nah, ini semua penggunaan tenaga yang berlebih itu juga bisa menimbulkan masalah, ya. Sehingga perlu pencegahan, ya, baik itu secara teknik bodi mekanik, ya, menggunakan alat bantu, dan juga peralatan lain yang memudahkan cara manual pasien oleh fisioterapi. Psikososial dan mental, ya. Nah, ini juga sering muncul, ya. Misalnya pada shift yang panjang, mungkin pasien yang datang berlebih ya. Nah, kadang-kadang teman fisioterapinya nggak datang karena ada masalah, sehingga ditangani sendirian. Itu juga bisa menimbulkan masalah. Interaksi dengan pasien kadang-kadang bermasalah ya. Karena kadang-kadang cara komunikasinya kurang pas gitu ya, sehingga pasien bisa menolak terapi yang akan diberikan atau tidak kooperatif dengan fisioterapinya. Ya, dukungan sosial, supervisi, dan manajemen stres ya, itu bisa dilakukan pada fisioterapi ya, oleh pihak manajemen agar kondisi fisioterapi bisa bukan dari secara fisik maupun mental. Nah, edukasi juga gitu ya, penggunaan SOP standar harus secara patuh dilaksanakan ya, dan selalu dievaluasi. Kalau perlu diberikan vaksin ya.
dan penerapan ergonomi dan penggunaan alat bantu transfer yang ada. Ini semua dapat mencegah bahaya pada fisioterapi. Saya kira di tempat fisioterapi juga ada bahaya kimia seperti penggunaan disinfektan, alkohol, klorin ya, juga gel ya pada penggunaan US ya, itu merupakan bahaya kimia yang bisa muncul. Sehingga kalau terpapar secara kronis gitu ya, itu bisa mempengaruhi kulit, saluran pernafasan, juga menyebabkan alergi. Ini kimia yang mungkin ada di bagian fisioterapi: alkohol, klorin, hidrogen peroksida ya, kemudian cairan dengan amonia atau formaldehid, gel pada penggunaan ultrason, kemudian oksigen ya, itu semua jenis bahan-bahan kimia yang ada di fisioterapi. Dampak kesehatan penggunaan bahaya kimia itu bisa secara akut teriritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Secara kronis bisa misalnya dermatitis pada kulit ya, asma, dan juga reaksi alergi yang lain. Risiko kanker bisa muncul bila terpapar sel jangka panjang ya. Dan dampak jangka panjangnya bisa mengganggu organ reproduksi ya. Nah, seorang fisioterapi harus tahu bahaya-bahaya ya, baik itu bahaya fisik, kimia, biologi, itu semua harus paham ya, sehingga nanti kalau praktek di lapangan itu bisa mencegah ya, juga bisa mengedukasi pada tenaga kesehatan lain. Nah, ini contoh kasus ya, seorang fisioterapi mengalami dermatitis setelah kontak berulang dengan gel ultrason. Dilakukan investigasi, menemukan tidak adanya sarung tangan saat penggunaan. Solusinya mengganti gel dengan bahan hipoalergik. Jadi ternyata fisioterapinya alergi dengan gel yang ada di fisioterapi. Solusinya pakai APD, sarung tangan ya, agar tidak terkena gel. Nah, ini adalah contoh-contoh ya aktivitas yang menimbulkan bahaya pada pada fisioterapi ya. Misalnya menggunakan elektroterapi, ini bahayanya kabel terkelupas ya, alat rusak ya. Resikonya apa? Bisa tersengat listrik ya. Kemudian dampaknya itu pastinya berat ya, tingkat resikonya tinggi karena kemungkinannya tinggi ya. Pengendaliannya yang ada adalah pemeriksaan alat secara berkala ya. Nah, rekomendasinya untuk pengendalian itu perlu dilakukan perawatan pada alat yang mengalami kabel terkelupas, dan kalau perlu diganti yang baru ya. Penggunaan hot terapi misalnya, hot pack gitu ya, atau paraffin pack ya. Ini kadang-kadang pengaturan suhu rusak sehingga suhu terlalu panas. Risikonya apa? Luka bakar ya pada pasien ya, karena suhunya melebihi suhu parafin yang ini ya, normalnya ya. Kemudian kemungkinannya sedang ya, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya sedang. Nah, biasanya segera kalau suhu terlalu tinggi, biasanya segera diangkat ya, sehingga segera dilakukan tindakan perlindungan dengan membungkus handuk ya. Harus dicek secara rutin sebelum digunakan pada pasien ya, itu menggunakan termometer dan dioperasionalkan sesuai SOP yang ada.
Kemudian latihan treadmill ya atau parallel bar. Nah, ini kalau jika kurang pengawasan saat latihan, resikonya apa? Jatuh ya. Bisa kemungkinannya sedang, dampaknya itu sangat berat ya, apalagi pasien stroke ya, lansia dengan stroke itu tulangnya bisa rapuh dan bisa fraktur ya. Tingkat risikonya tinggi, pengendalian yang ada biasanya alat tersedia di ruangan latihan itu mungkin alatnya sudah lama gitu ya. Nah, ini perlu pengawasan yang ketat ya oleh fisioterapi untuk latihan-latihan keseimbangan jalan. Kemudian membersihkan ruangan dan hidroterapi. Nah, kadang-kadang saat membersihkan ya sebelum pulang biasanya bisa terpapar disinfektan. Kemudian iritasi kulit dan gangguan pernapasan. Ya, kemungkinan dampak dan tingkat risiko itu bisa sedang. Ventilasi yang alami perlu diberikan ya agar udara bisa keluar masuk. Kemudian rekomendasi menggunakan APD saat membersihkan. Nah, ini semua adalah contoh ya, contoh dari identifikasi bahaya. Nah, biasanya kalau untuk manajemen risiko antara kemungkinan dampak tingkat risiko ini kita bikin kuantitatif. Misalnya sedang nilainya 2, tinggi nilainya 3 gitu ya. Nah, itu dikuantitatifkan sehingga nanti muncul angka. Nah, ini adalah identifikasi risiko di aktivitas di kampus ya. Misalnya menggunakan tangga kampus misalnya ya. Kalau tangganya licin bisa terjatuh ya. Nah, kejadiannya kapan? Itu kemungkinannya sedang ya, karena banyak mahasiswa yang naik turun tangga juga. Dampaknya apa? Berat ya, karena bisa patah tulang ya, cedera kepala ya. Tingkat risikonya tinggi ya. Nah, untuk menentukan ini sebenarnya harus dibikin kesepakatan antara pimpinan puncak dengan para karyawan ya. Nah, apakah aktivitas pekerjaan itu ringan, sedang atau berat ya. Ini semua saat belajar di ruang kelas ya, kabel listrik melintang. Jadi sering mahasiswa ya kabel itu tempatnya asal aja di depan kelas gitu ya, sehingga kalau ada orang jatuh, orang jalan biasanya bisa tersandung ya. Kemudian renovasi gedung ya, ini kaitannya dengan konstruksi tadi ya, bisa tertimpa benda dari atas, kemudian bisa terjatuh dan lain sebagainya. Penggunaan toilet umum itu juga berisiko ya, berisiko ada jika toiletnya kotor itu bisa terinfeksi, baik itu saluran pencernaan ya maupun saluran pernapasan. Aktivitas di kantin ya kaitannya dengan makanan bisa saluran pencernaan ya, juga berisiko sakit ya. Duduk lama saat kuliah itu juga berisiko ya, apalagi cara duduknya, kursinya tidak ergonomis, ini dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Saat olahraga ya itu juga bisa menimbulkan bahaya. Salah satunya ya cedera saat olahraga, bisa bentuknya resikonya sprain ya, atau fraktur kalau memang benturannya terlalu berat ya. Kemudian saat perkuliahan ya, atau tugas akademik ya, bisa ini kaitannya dengan psikologi karena stres gitu ya, karena semua mata kuliah ada tugas ya, sehingga mahasiswa bisa stres. Nah, nanti ada penugasan. Coba identifikasi ya aktivitas masing-masing mulai dari rumah ya, mungkin ada yang dari rumah sendiri atau dari kos
itu apa aja tiap hari aktivitasnya dan bahayanya apa, kemudian dimasukkan dalam kemungkinan dampak dan ininya resikonya, dan rekomendasinya apa gitu ya, sesuai dengan ini ya. Ya, aktivitas saat di kos-kosan misalnya apa aja, risikonya apa, mungkin saat masak bisa terbakar gitu ya, nah, itu bisa dituliskan ya. Misalnya mandi bareng, kamar mandinya cuma satu, risiko terjadi penyakit kulit misalnya, itu bisa dicampur. Kesimpulan bahwa identifikasi bahaya adalah langkah awal dari manajemen risiko dan bagian dari K3. Jenis bahaya bisa fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Metode yang dilaksanakan bisa inspeksi, observasi, wawancara, juga analisis dokumen. Alat atau tool yang digunakan adalah HIRA, GSA maupun checklist. Ya, pengendalian bisa menggunakan hierarki pengendalian. Ya, tujuan ya untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Nah, itu adalah tambahan dari Bapak ya kaitannya dengan identifikasi bahaya. Saya coba sampaikan ya. Ini adalah form HERAT, kok nggak muncul ya? Ini adalah form HERAT ya yang digunakan. Misalnya aktivitasnya apa ya, lokasinya di mana? Misalnya di kos-kosan ya. Aktivitasnya apa? Dapur kos misalnya, memasak misalnya. Lokasinya dapur kos-kosan misalnya. Nah, kondisinya gimana ya? Terus alatnya, atau nanti menggunakan ini aja yang mudah di ini ya, mudah yang tabel PPT tadi ya. Itu aja. Nanti dipisah-pisah antara bahaya fisik, kimia, biologi ya, dipisah-pisah ya. Saya akan menyampaikan, mungkin ini sudah pernah disampaikan secara umum di lantai 4 atau sosialisasi tentang kebakaran ke mahasiswa ya. Nah, ini aturan mengenai penanganan K3, penanggulangan K3 ya, penanganan kebakaran pada K3 ya. Ini aturannya sudah jelas ya, bahwa tiap institusi harus menangani K3. Salah satunya memberikan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran ya. Ini adalah contoh tangga darurat, ada yang di dalam kayak di kampus, ada juga tangga yang di luar kayak di apartemen ya. Ini juga gitu ya, tangga darurat. Nah, dalam api kebakaran itu dikenal dengan segitiga api ya. Ini adalah G3 ya, terdiri dari panas, oksigen, dan bahan bakar. Nah, cara menghentikan kebakaran ini kalau ini bersatu terjadi kebakaran. Cara mengendalikannya adalah menghilangkan salah satu bagian, misalnya oksigennya ya. Misalnya kalau gas terbakar gitu ya, agar tidak terkena oksigen ke tabung gas terbakar, makanya ditutup pakai handuk misalnya, sehingga meminimalkan oksigen masuk ke dalam. Atau mematikan gasnya ya, bisa gitu. Ada lagi namanya tetrahedron fire ya.
itu memasukkan rantai reaksi kimia dalam segitiga api ya, karena mungkin kaitannya dengan zat-zat kimia tertentu. Kemudian ini metode pemadam kebakaran. Yang pertama adalah cooling, pendinginan, kemudian smothering, penyelimutan, tarfacing, menstop suplai bahan bakar. Keempat adalah breaking chain reaction, ya, memecah rantai reaksi kimia yang pada kobaran api, ya. Nah, ini caranya, cara yang pertama adalah cooling, pendinginan, ya. Biasanya pendinginan dilakukan dengan penyemprotan air, baik itu dengan hidran maupun apar, ya. Yang kedua adalah smothering atau mengisolasi oksigen, misalnya dengan handuk, ya, atau kain goni, kain karung gitu ya, yang dibasahi dengan air. Biasanya di kampus-kampus, di pabrik-pabrik itu sudah disediakan selimut, ya, atau blanket untuk api, ya. Nah, menstop suplai bahan bakar biasanya kalau tabung gas tinggal matiin aja regulatornya. Tapi kalau dia di industri dengan suplainya menggunakan pipa, ya udah di stop aja aliran bahan bakarnya ke kobaran api. Kemudian breaking chain reaction, ini memecah rantai reaksi, ya, menggunakan zat tertentu gitu ya. Nah, ini adalah fenomena kebakaran, ya. Biasanya diawali dengan inisiasi, ya. Api itu perlahan-lahan mulai meningkat, ya. Dan biasanya ya pada suhu 600 sampai 1000 derajat Celcius ini terjadi namanya flashover, ya. Nah, ini jangka waktunya cepat kalau bahan bakarnya terus ada, ya. Sekitar 3 sampai 10 menitan itu bisa terjadi kobaran api, ya. Dan ini bisa menurun, ya. Jangan salah, kalau ada kebakaran tiba-tiba sudah reda, jangan masuk, ya, jangan masuk ke ruangan yang kebakaran, ya. Nah, itu kalau ada udara masuk bisa terjadi ledakan, ya. Oksigen masuk bisa terjadi ledakan. Nah, ada namanya istilahnya backdraft, ya. Ini masuknya oksigen secara tiba-tiba, ya, pada suatu ruangan tertutup pada tahap kebakaran, ya. Nah, ini bisa menimbulkan ledakan-ledakan, ya. Nah, ini bahaya bagi seseorang yang terjebak dalam kebakaran. Biasanya O2-nya nggak ada, ya, adanya kondisinya adalah gas CO2, ya, dan cukup banyak, namun oksigennya tidak ada, sehingga kalau ada oksigen masuk itu bisa menimbulkan masalah. Nah, ini penanganan zat-zat kimia yang mudah terbakar, biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu yang aman, ya. Kalau ini ya yang mudah terbakar dan tidak boleh lembab, ya, tidak boleh kondisinya panas, ya, sehingga memicu timbulnya kebakaran. Nah, ini biasanya ditempatkan tertentu dan diberi label, ya. Nah, ini adalah namanya perataan hidran, ya. Nah, ini perlu dicek apakah ketersediaan air kolamnya tetap terpenuhi jika terjadi kebakaran atau tidak. Nah, fungsi-fungsi alatnya juga perlu dicek secara berkala. Nah, ini adalah namanya APAR, ya. Beberapa ada jenis APAR, ya, sesuai dengan
kebutuhan pemadaman ya. Ini contoh dry chemical fire extinguisher ya. Kemudian ada CO2 gas ya. Kemudian ada liquid foam ya. Kemudian ada halon gas. Nah, ini semua tujuan fungsinya berbeda-beda. Nah, kelas-kelas kebakaran itu bisa dibagi menjadi kelas A sampai dengan kelas D. Yang kelas A itu adalah kebakaran dari bahan-bahan padat kecuali logam. Kelas B ini adalah kebakaran bahan cair dan gas. Kelas C adalah kebakaran pada listrik dan D adalah kebakaran pada logam. Nah, ini jenis media pemadaman disesuaikan dengan jenis kebakaran. Misalnya kalau kayu itu bisa dipadamkan dengan air ya. Kemudian bisa juga menggunakan busa ya. Nah, ini semua sesuai dengan jenis aparnya ya, dan juga disesuaikan dengan jenis kebakaran. Kelas A ini berupa kayu ya, kertas dan lain sebagainya, kain gitu ya. Kelas B ini bahan cair dan gas ya, misalnya oli, tumpahan oli gitu ya. Itu bisa dipadamkan dengan pemadam api tebal basah ya. Untuk bahan gas, untuk bahan cair ya khususnya busa pakai bahan cair di sini, juga tipe kering ya. Kalau bahan gas itu tipe basah tidak bisa ya, harusnya pakai tipe kering ya. Contreng ini ya, kalau tidak bisa, kalau yang contreng itu bisa. Nah, ini adalah logo atau simbol untuk barang-barang yang mudah terbakar ya. Nah, ini syarat APAR yang perlu diketahui ya, biasanya ditempel ya. Dan ini harus dilaksanakan, misalnya di institusi-institusi itu ya, dilarang memasang APAR berlubang atau cacat karena karat. Nah, ini dihindari, nanti siapa tahu kalau kondisi darurat itu nggak bisa dipakai ya. Ditempatkan atau digantung dengan konstruksi yang kuat ya. Biasanya digantung ya, dipakai gantungan, dan itu ketinggiannya nggak lebih dari 1,2 meter dari lantai ya, dan di ujung tabungnya itu biasanya tingginya 15 cm. Ini khususnya untuk CO2 dan dry chemical. Ya, ada perbedaan untuk jenis tabungnya ya. Nah, ini ruang hidran ya. Ini ruang APAR ya. Hidran ya. Nah, ada pemadam kebakaran tuh ada yang aktif maupun ada yang pasif. Kalau APAR hidran itu adalah pemadam api secara pasif ya, karena dioperasikan oleh manusia. Tapi yang aktif itu secara otomatis dia memadamkan api sendiri. Salah satunya adalah sprinkle. Ya, ini sprinkle ini adalah pemercik otomatis. Jika ada asap, misalnya asap rokok, kita ada tanda-tanda kebakaran, dia akan pecah ya, akan pecah dan menyemburkan air. Nah, adik-adik kalau pengen iseng gitu ya, itu apakah sprinkle-nya aktif atau tidak ya, bakar aja di bawahnya sprinkle, tapi ini nggak boleh ya. Biasanya kalau di film-film itu ya, itu kalau untuk memindahkan mengacaukan gitu ya, mengacaukan
situasi biasanya memicu tanda-tanda kebakaran. Salah satunya adalah mengaktifkan sprinkler, ya. Biasanya membakar sesuatu di bawahnya sprinkler. Nah, ini contoh sprinkler dan jenis-jenisnya berbeda-beda untuk kondisi-kondisi tertentu, ya. Ada warnanya berbeda sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, ini ya, ini arti warna pada cairan di kepala sprinkler, ya. Untuk warna oranye ini biasanya 50 derajat 53 derajat Celcius, ya. Kalau dia suhunya udah 50 derajat Celcius, ya udah pecah, ya. Kalau merah ini lebih tinggi lagi 68 derajat Celcius, kuning lebih tinggi lagi, ya. Hijau lebih tinggi lagi, yang paling tinggi adalah hitam, ya. Hitam ini sprinkler untuk kondisi-kondisi biasanya kondisi di tempat kerja panas seperti tadi, ya, itu memang memerlukan sprinkler yang derajat Celciusnya lebih tinggi. Nah, selain sprinkler ada lagi detektor asap, ya, alarm. Nah, ini adalah smoke detector, ya. Contoh smoke detector atau detektor panas, ya. Nah, ini kalau ini adalah smoke detector, detektor asap, kalau ini detektor panas, ya. Ada juga flame detector, ya. Flame detector. Kalau ada kilatan api dia langsung nangkap, ya. Kalau ini adalah gas detector, ya, kalau ada gas-gas yang berbahaya, biasanya langsung berbunyi, ya. Kalau di kantor-kantor biasanya ada tombol, ya, untuk fire detector, ya. Bisa ditekan atau ditarik atau juga di handle tarik, ya. Nah, ini biasanya di gedung-gedung itu udah disediain sarana evakuasi kebakaran, ya. Dan adik-adik bisa lihat jalur evakuasi itu harus aman, ya, tidak ada di lorong-lorong jalur evakuasi itu tidak boleh ditempatkan barang-barang, misalnya barang-barang yang tidak digunakan, misalnya pintu, ya, itu menyalahi aturan, ya. Nah, biasanya pintu evakuasi paling bawah itu tidak boleh dikunci, ya. Jadi desainnya biasanya bisa dibuka dari dalam, tapi dari luar tidak bisa, ya. Ini contohnya pintu darurat, ya. Ini tangga darurat untuk evakuasi, ya. Nah, untuk itu perlu identifikasi denah tempat kerja, ya. Nah, biasanya tempat kumpul kalau terjadi kebakaran biasanya namanya assembly point. Nah, itu biasanya ditempatkan di ruang-ruang terbuka, ya. Kalau di Poltekkes biasanya dekat ATM, ya. Itu ada tulisannya assembly point, ya. Dan biasanya dikoordinir oleh unit penanggulangan kebakaran. Nah, ini jumlah personel yang harus disediakan, ya, sesuaikan dengan jumlah tenaga kerjanya, ya. Ini contoh pelatihan kebakaran, ya. Nah, ini mungkin secara identifikasi bahaya, ya. Kira-kira adik-adik bisa lihat, ini jalur evakuasi bahaya, tapi banyak barang-barang
bekas yang ditempatkan di sini. Jadi kalau ada kebakaran, bagaimana rekomendasinya itu harus dituangkan di kolom rekomendasi. Nah, ini juga kondisi potensi bahayanya, misalnya penempatan APAR itu ditempatkan di dekat pintu evakuasi. Kadang-kadang kalau ini dibuka, pasti APAR-nya ketutup pintu, jadi nggak kelihatan. Ya. Oke. Saya kira itu kaitan dengan kebakaran ya. Materi saya kira cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Ditulis di form ya. Nanti saya share deh. Kalian ini dulu, ditulis di ini, nanti dimasukkan dalam form Excel ya. Ini kan aktivitas sehari-hari ya. Kan semua harus ngerjain gitu kan, beda-beda nih. Ya, kan beda-beda nih. Iya. Individu kan, aktivitas individu kan beda-beda. Kalau dikerjakan bareng, ya nanti nggak aktivitasnya beda-beda kan. Mungkin ada yang aktivitasnya berangkat ke kampus nggak mandi kan, bisa juga. Nah, mungkin dia nggak ngendarai motor misalnya, ya. Ada yang mengendarai motor, sehingga jenis bahayanya berbeda gitu. Ya. Sebelum UAS ya. Nggak usah kan, kayaknya waktunya kayaknya nggak ada ya. Dikumpulin aja, masukin Google Drive ya. Nanti sesuai dengan kehidupan masing-masing mahasiswa ya. Nggak boleh jiplak ya. Aktivitas